merencanakan, menjalankan, merefleksikan pembelajaran fokus pada murid tercinta. Orang tua terlibat, komunitas turut serta membentuk guru-guru masa depan terwujud. Mengembangkan diri dengan refleksi, berbagi ilmu, kolaborasi tak terdiri, kematangan moral, emosi spiritual, kode terdepan pasti jiwanya bernyanyi, menggerakkan komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Pujianto Sarjana Pendidikan selaku Kepala SD Negeri 1 Tanggerang. Yang saya hormati Ibu Yuni Budiarti selaku calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Kebumen. Dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Tanggerang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan karunia kita dapat berkumpul dalam acara yang berbahagia ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapat syafaat yaumul qiyamah. Amin. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita berkumpul dalam acara aksi nyata diseminasi budaya positif SD Negeri 1 Tanggerang. Untuk susunan acara yang pertama yaitu sambutan, yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga acara ini, dan yang terakhir penutup. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Masih acara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala SD Negeri 1 Tanggerang kepada Bapak Pujianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Pada hati calon penggerak dari SD Negeri 1 Tanggerang yang saya hormati, pada Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Tanggerang yang saya hormati dan saya banggakan, hari ini di kesempatan ini kita membuka kepala kita nikmat sehat. Hari ini kita masih diberi kesehatan, kita bersama nikmat ini dalam keadaan sehat, tidak ada apa-apa. Salawat dan salam senantiasa juga selalu kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan selalu kita akan pertolongannya kelak di hari kiamat. Amin. Pada Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah di siang hari ini kita bisa berkumpul bersama di tempat ini dalam rangka kita akan mengikuti kegiatan dari Budiarti SPD selaku calon guru penggerak angkatan 11 dengan kegiatan aksi nyatanya diseminasi budaya mutu dengan subtemanya diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan apa yang nanti akan disampaikan oleh beliau Yuni Budiarti SPD terkait dengan aksi nyata diseminasi budaya positifnya bisa membawa dampak positif, wabil khusus untuk kita selaku warga Negeri 1 Tanggerang, sehingga dengan adanya kegiatan ini nanti bisa menjadi momentum bagi kita untuk meningkatkan kedisiplinan, meningkatkan budaya positif. Salah satu diantaranya adalah kedisiplinan maupun budaya positif yang lain. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kegiatan di siang hari ini, mari nanti kita ikuti bersama-sama apa yang akan menjadi paparan dari Bu Yuni Budiarti terkait dengan aksi nyata diseminasi budaya positif di siang hari ini.
Semoga kita bisa mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Mungkin kata dari saya kemudian, terima kasih atas perhatiannya. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat kami kembalikan ke pembahasan. Pada memasuki acara yang selanjutnya yaitu acara inti, acara aksi nyata diskriminasi budaya positif yang akan disampaikan dan dipandu oleh Ibu Yuni Budianti. Kepada Ibu Yuni kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Perkenalkan, saya Yuni Budianti sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Diundang kami untuk menyampaikan materi modul 104 pendidikan guru penggerak, yaitu budaya positif. Yang pertama, kami berikan penghormatan kepada Bapak Pujanto selaku kepala sekolah. Yang kedua, kepada rekan-rekan yang sudah mau meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan kegiatan. Saya di sini bukan menggurui Bapak Ibu, tapi hanya memberikan atau menyampaikan apa yang sudah saya pelajari selama ini. Silakan Bapak Ibu dan Ibu. Ya, sebelum kegiatan, mari kita breaking dulu, karena mungkin Bapak Ibu sudah lelah mengajar dari pukul 7 sampai dengan pukul 11. Jangan berdiri Bapak Ibu. Berdiri. Mari kita berseru bersama. Nanti ada aturannya. Bapak Ibu silakan berhadapan dengan rekan yang dekat duduknya. Berhadapan. Boleh sih bertiga. Boleh sih bertiga. Ya. Sudah Bapak Ibu? Sudah siap? Sudah siap? Belum diminta senyum pagi, sudah senyum dulu. Mari kita senyum selama 30 detik. Berhadapan, tataplah wajah Bapak atau Ibu guru yang ada di depan panjenengan. Ya, tutup. Bagaimana perasaannya? Ya, alhamdulillah kalau bisa mengkritik masih bisa tersenyum. Mungkin sudah agak lelah, ya sudah cukup. Sebelum dimulai, kita juga akan membuat kesepakatan di forum ini. Kesepakatan yang pertama ini saya beri dulu ya, mohon maaf, menghargai siapapun, jadi menghargai siapapun yang ada di ruangan ini. Kemudian kedua, menjadi pendengar yang baik. Silakan dilanjutkan. Untuk yang ketiga, mungkin ada usulan. Mungkin ada usulan dari Bapak Ibu untuk kesepakatan forum kita. Tidak boleh meninggalkan tempat sebelum selesai kegiatan. Tidak boleh meninggalkan tempat sebelum kegiatan selesai. Mengikuti mungkin ya, mengikuti sampai Dengan kalimat positif Bapak Ibu.
baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Ada 6 konsep yang nanti akan kita pelajari. Yang pertama, disiplin positif. Konsep yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Materi keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Dan yang terakhir, kita akan belajar tentang segitiga restitusi. Next. Ya. Kita masuk ke materi pertama, disiplin positif. Apa yang terbesit di benak Bapak Ibu mengenai disiplin positif? Boleh angkat tangan kalau ingin menyampaikan pendapat. Tadi silakan. Disiplin yang terbangun oleh diri sendiri. Apa yang terbesit dalam benak Bu Siti ketika melihat kata disiplin positif? Wima? Bagaimana kita bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri dan menerapkan nilai-nilai yang baik. Bagaimana kita bertanggung jawab untuk menerapkan nilai-nilai yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kedua jawaban tidak ada yang salah. Mari kita buka slide selanjutnya. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan nilai kesadaran diri berdasarkan nilai kebajikan. Nah, di sini ada kata nilai kebajikan. Contohnya apa saja? Yang Bapak Ibu ketahui, nilai kebajikan itu nilai-nilai yang baik, yang positif dari seorang anak. Anak ketemu dengan guru mengucapkan salam. Mengucapkan salam. Tadi nilai kebajikan. Ketemu saling mengucapkan salam. Ya, mengucapkan salam. Satu, bersih, jujur, positif. Berjabat tangan, Pak Toto. Misal, saling membantu, Wima. Saling menghormati dan menghargai. Itu nilai kebajikan yang harusnya dimiliki oleh anak. Lanjut, Pak. Nah, semua nilai kebajikan sebenarnya berasal dari profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi? Ada 6. Ada 6, beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Tadi yang Bapak Ibu sebutkan semuanya masuk di berakhlak mulia. Kemudian ada nilai yang lain, mandiri. Kemudian gotong royong. Tadi oleh Bu Saudia disampaikan, contohnya saling membantu. Ya. Nah, nilai-nilai inilah yang akan kita tanamkan pada anak agar menjadi budaya yang positif di sekolah. Motivasi perilaku manusia. Kita melakukan sesuatu, contohnya kita sebagai guru pekerja tiap hari berangkat ke sekolah, tentu memiliki motivasi. Kalau pusat motivasinya apa berangkat ke sekolah? Pukul
Motivasi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, motivasi ini berasal dari mana Bapak Ibu? Luar atau dalam? Kalau hukuman dari mana? Luar. Dari luar. Ini motivasi yang pertama. Mungkin Bapak Ibu ke sekolah. Ya, kalau anak dihukum. Anak juga seperti itu. Kenapa anak takut ketika kita suruh? Mungkin motivasinya kemungkinan untuk menghindari hukuman. Dengan motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga berasal dari mana? Dari orang lain. Jadi ini juga motivasi ekstrinsik, ya, dari luar. Contohnya, ya betul, supaya dipuji oleh teman. Motivasi yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Menjadi orang yang mereka inginkan, misalnya ya, ingin melaksanakan tanggung jawab, ingin menjadi orang yang bertanggung jawab dengan nilai yang mereka percaya. Kalau untuk anak, ada yang bisa memberi contoh? Bapak Ibu, ayo. Motivasi yang ketiga, misalnya saya beri pemahaman dulu. Misalnya anak belajar dengan rajin karena ini berprestasi. Jadi berprestasi itu termasuk yang mereka inginkan. Nah, motivasi yang ketiga inilah yang paling baik, berasal dari diri sendiri atau motivasi intrinsik. Lanjut. Agar bisa melaksanakan tadi motivasi, kemudian disiplin positif dengan baik, maka dibuatlah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Di kelas masing-masing tentu sudah ada keyakinan kelas, atau mungkin keyakinan sekolah sudah ada belum ya? Keyakinan kelas. Contohnya, misal keyakinan di kelas 5, satu saja. Ya, contohnya mengerjakan tugas tepat waktu di kelas 3, 5. Tidak membuat gaduh, bersifat tadi menghargai orang lain, berarti menjaga kebersihan. Nah, itulah contoh keyakinan kelas di SD kita. Sebenarnya keyakinan kelas atau sekolah itu adalah kesepakatan antara guru dan murid. Jadi guru tidak boleh langsung menentukan ini peraturan kelas kita, tapi harus ada kesepakatan antara guru dan siswa agar terbentuk keyakinan di kelas mereka masing-masing. Lanjut, Mbak. Keyakinan kelas atau sekolah bisa berupa pernyataan universal, artinya bisa berlaku di mana saja tanpa memandang perbedaan, kemudian mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, kata-kata dari keyakinan kelas atau sekolah ini berupa kata-kata yang pendek, kemudian bisa meliputi berbagai macam perilaku dan tentu saja mudah dipahami. Ya, nanti ada contoh beberapa keyakinan kelas yang sudah saya ambil. Ya, contohnya
9. Ini mohon maaf ya, hanya tutup tepat waktu dan aktif di kelas. Nah ini yang ringkas. Contoh yang baik. Menjaga kebersihan lingkungan itu berarti tindakannya nanti, tindakan yang terlihat, perilaku yang terlihat diantaranya membuang sampah pada tempatnya, menyapu lantai, melaksanakan piket. Keyakinan yang kedua, sopan santun. Itu gambarnya hanya salaman, tapi sebenarnya sopan santun bersifat umum ya, masih universal. Contohnya yang lain, menyapa, ya, bermain, beriman dan bertakwa. Contohnya tidak hanya sholat, mungkin kalau yang muslim ke gereja, tapi ada bentuk lain menghargai perbedaan agama, kemudian melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Berdoa juga masuk di keyakinan yang keempat, beriman dan bertakwa. Kalau sebelah kanan itu sudah ringkas apa belum ya? Tepat waktu dan aktif di kelas, saling peduli menghargai siswa lain. Lebih mudah dipahami yang mana antara kiri dan kanan? Yang mana? Yang mudah diingat oleh anak? Yang sebelah timur ya, sebelah kiri. Ya, kita ice breaking dulu. Breakingnya apa ya? Ice breakingnya lempar kata. Ya, kata kuncinya nama tempat. Nama tempat. Berdiri atau duduk Bapak Ibu? Duduk saja ya, duduk saja. Jadi nanti orang pertama yang saya tunggu menyebutkan satu nama tempat, boleh kota, boleh negara, boleh kecamatan, boleh desa. Kata kuncinya kata tempat. Misalnya, saya menyebutkan Aceh. Huruf terakhir, nanti mulai dari saya dulu ya. Huruf terakhir, nanti orang yang saya tunggu menyebutkan nama kota atau tempat yang berawalan dengan huruf ya. Jadi apa ya? Sambung lagi. Sudah siap Bapak Ibu? Ya. Dokumen bersih. Ya. Yuk, dokumen Ngawi. Siti. Nama kota negara Indonesia. Ya, Pak Puji. Asia. Pusat Asia. Maroko. Amerika. Nah. 1, 2, 3, 4, 5. Mulai lagi dari Gorontalo. Boleh negara, boleh desa, boleh kecamatan, kabupaten, provinsi. Obi. Sebuah kota di Maluku. Obi. Ya, betul. Yang terakhir apa? Pagi. Nama kota atau nama negara. Boleh ya. Nah, begini bisa kita terapkan untuk anak-anak selain tepuk-tepuk. Selain nama kota berarti bisa diganti ya, nama kota, Nama buah, nama hewan. Itu namanya ini. ST
breaking itu bukan es yang dipukul ya Pak. Kita lanjut ke materi yang keempat, konsep yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Nah, ini yang kita alami sehari-hari. Kalau saat ini Bapak Ibu butuh apa? Sekarang sekarang butuh apa? Tapi saya tidak akan memberi. Oh, laptop, ya. Yang setiap hari Bapak butuhkan makan, pasti aja. Oke? Pakaian. Hanya itu saja. Uang. Ya, ini sudah digambarkan ya. Ada apa? Yang dolar. Uang. Yang kebutuhan dasar manusia. Jadi murid kita, ini saya kan biasa. Jadi murid kita melakukan sesuatu, tidak hanya murid sebenarnya, termasuk kita sendiri, melakukan sesuatu atau perbuatan yang bertentangan dengan nilai kewajiban. Itu sebenarnya karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, yang menyebabkan mereka mungkin berperilaku kurang baik. Pasti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Kebutuhan dasar manusia apa saja? Lanjut. Pada dasarnya kebutuhan manusia dibagi menjadi 5. Bertahan hidup. Contohnya apa sih? Makan, rumah, pakaian. Ini untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kita mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima dari keluarga, dari teman, dari guru, dari orang tua, dari siapa lagi? Masyarakat. Ya. Apalagi dari siapa? Ya, kebutuhan penguasaan. Nah, penguasaan itu berarti intinya saya ingin bisa apa? Atau bisa juga di sini bisa diartikan bisa menguasai orang lain atau orang lain, atau bisa mencapai sesuatu. Gitu. Penguasaan. Misalnya, kalau Bapak Ibu ingin buka bengkel harus menguasai perbengelan. buka bengkel harus menguasai perbengelan. Kalau anak itu berarti misalkan ini bisa menggambar. Nah, ketika mereka bisa menggambar, mereka akan senang ya, karena kebutuhan mereka untuk menguasai gambar sudah terpenuhi. Kebutuhan dasar yang keempat, kebebasan. Ya, bebas artinya jadi bebas memilih, bebas melakukan sesuatu. Nah, ini juga nanti oleh anak misalkan bosan masa pelajarannya menulis terus, itu berarti anak butuh kebebasan. Ya. Dan kebutuhan akan kesenangan, jadi bisa dipenuhi dengan yang sering kita lakukan rekreasi. Ya, rekreasi. Kemudian melakukan hobi. Ya, bisa outbound rekreasinya, melakukan hobi kita. Apalagi bisa yang bisa memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Ya, wisata sama saja. Lanjut.
jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Bu Sinta, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Tanya pertama, kami direnungkan Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Bagas melakukan hal tersebut? Ya, mengapa Bagas meminta makan secara paksa kepada temannya? Kebutuhan makanannya tidak terpenuhi. Kebutuhan makannya tidak terpenuhi. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, mengapa Bagas meminta makanan secara paksa kepada teman? Kemungkinan kedua, makanannya lebih enak, Tidak membawa sendiri. tidak membawa sendiri. Makan pagi. Makanan di sini bisa dilihat dan kalau tadi kira-kira apa alasan Bagas meminta makanan kepada temannya? Kepuasan. Puas kalau sudah menjalani. Nah, ya semuanya benar ya. Nah, berarti anak melakukan sesuatu yang tidak wajar itu pasti ada alasannya, karena ada kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi. Ya, kelima, alternatif jawaban yang pertama, alasannya Bagas. Kemungkinan yang pertama karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka Bagas berusaha memenuhi kebutuhannya. Malah untuk bertahan hidup. Ya, kemungkinan yang kedua, alasan Bagas melakukan itu karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ya, kalau temannya sudah memperhatikan, dia pasti dilaporkan kepada guru. Bagas nakal. Ketika gurunya tahu, gurunya memberitahukan kepada orang tua, sehingga orang tuanya harapannya Bagas akan memperhatikan Bagas. Ya, mungkin harapannya Bagas lagi kalau orang tuanya sudah tahu, maka akan dipenuhi kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Dari siapa ini? Orang tuanya orang tua. Dari kalimat pertama, dari teman, kemudian dari guru, yang terakhir dari orang tua. Ya, berarti ini saja. Alasan yang ketiga, kemungkinannya karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka Bagas sebenarnya sedang memenuhi kebutuhan dasar akan penguasaan. Jadi dia ingin berkuasa, ingin menjadi yang paling hebat, paling kuat. Ya, maka menakut-nakuti temannya dengan cara seperti itu, meminta makanan secara paksa. Alasan yang keempat, Bagas merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya. Jadi sebenarnya Bagas sudah dibawakan makanan, tapi menunya dia itu terus tidak ganti. Karena itu dia ingin mencoba makanan milik teman-temannya. Nah, Bagas berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Karena dia melakukannya karena iseng, ingin menjadi teman, kata Pak Haji tadi. Ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal, karena menurutnya itu lucu. Ya, lucu. Saat diambil makanannya, temannya kesal dan wajahnya
lucu. Maka Bagas sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Ya, ini mungkin nanti yang akan saya jelaskan agak lama. Posisi kontrol guru. Bagaimana kita sebagai guru memposisikan diri dalam masalah atau dalam peran kita sehari-hari di sekolah. Ya, itu saja. Next. Posisi kontrol guru ada 5 macam. Guru sebagai penghukum. Nanti yang masih umum kita lakukan. Kemudian contohnya sering menghukum siswa. Anak tidak mengerjakan PR. Anak tidak mengerjakan PR. Hukum apa Pak Uki? Disuruh mengerjakan di rumah. Disuruh mengerjakan di luar. Pak Toko sebagai guru olahraga. Prestasi. Oh, supaya anak berprestasi dulu apa Pak? Lari keliling lapangan sebagai hukuman, bukan sebagai kegiatan olahraga. Bu Siti pernah menghukum anak terlambat masuk dihukum apa Bu? Berdoa sendiri. Berarti mengotori kelas dihukum apa? Membersihkan. Posisi guru yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Sebagai pembuat rasa bersalah. Ada yang tahu kira-kira bagaimana? Guru sebagai pembuat rasa bersalah. Sebenarnya sudah sering kita lakukan. Tapi kita tidak tahu itu di posisi mana. Misalnya, ya, kelas yang kelima musik. Nah, nanti Bu Ima mengatakan jangan berisik. Kalau Pak Puji tahu, nanti saya yang ditegur. Nanti akan memunculkan rasa kecewa anak. Ya. Jadi ucapan guru atau perilaku guru akan memunculkan rasa kecewa kepada di diri anak itu sendiri. Guru sebagai teman, ini juga sering jelas kita dekat dengan murid, berbicara dengan akrab. Bahasanya kira-kira bagaimana kalau guru sebagai teman? Santai, kita ngobrol santai. Guru sebagai pemantau atau pengawas. Guru mengawasi anak. Jadi apakah anak melakukan suatu pelanggaran terhadap peraturan atau kesepakatan atau tidak? Itu guru sebagai pemantau. Posisi yang keempat, ini guru mengacu pada aturan yang ada. Ya. Kemudian yang kelima, guru sebagai manajer. Jadi guru sebagai pengatur. Ya, di sini bukan manajer seperti di perusahaan yang mengatur anak buah, tapi diharapkan guru di sini sebagai manajer untuk anak, dan kemudian anak bisa menjadi manajer untuk dirinya sendiri. Lanjut. Nah, ini contoh. Kita amati bersama Bapak Ibu. Ada 5 posisi kontrol guru, kemudian ada identitas gagal atau kontrol dari luar. Yang bawah ini identitas berhasil atau sukses,
Ya, dari dalam dirinya sendiri. Motivasinya tadi ada 3: menghindari hukuman, mengharapkan imbalan, menghargai diri. Yang guru perbuat, jika guru memposisikan diri sebagai penghukum, menghardik, ya, kemudian menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, dan guru berkata apa? Kursi kalau dibaca. Ya, kalau kamu tidak melakukannya, awas apa hasilnya? Memberontak, Anak akan memberontak dan menyalahkan orang lain, ya, kemudian yang berbohong. dan dia akan berbohong. Kaitannya dengan tidak berkualitas. Murid melakukan guru dibuat dunia. Ya, nah ini artinya murid akan membenci kita sebagai guru. Nanti apa? Ya, murid berkata, murid, ya, ya, lama-lama murid akan berkata seperti ini, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Dampaknya nanti dia akan mengulangi kesalahan. Ya, mengulangi kesalahan yang sama, ya. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Ini akan berceramah, berbicara panjang lebar banyak, dan mengatakan seharusnya kamu titik-titik. Seharusnya kamu tidak melakukan perundungan pada temanmu. Seharusnya kamu tidak memukul temanmu. Atau bisa diawali dengan ibu kecewa. Dan posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah. Ya. Perkataannya yang bisa didengar, kamu seharusnya sudah tahu dalam kali mengatakan hal itu stres. Lagi pusing, stres. Menyembunyikan, anak akan menyembunyikan alasannya atau menyembunyikan motivasinya, dan akan menyangkal bahwa dia tidak melakukan hal tersebut. Dia akan berbohong juga. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Ya, jadi kita ada di dunianya murid, tetapi mungkin tidak terlalu dianggap. Yang murid berkata, meskipun dia menyembunyikan, tapi dia akan mengatakan dan sedikit mengakui kesalahannya dengan mengatakan maafkan saya. Dampak pada murid menjadi merasa rendah diri. Kemudian guru sebagai teman membuat alasan untuk muridnya. Ini guru cenderung membela murid yang melakukan kesalahan. Contohnya Bima. Iya, guru berkata, Anda melakukan berminggu, masa kamu tidak mau? Ingat, tidak itu. ya. Nah, ini kata Ayola. Pesannya ada, jadi kita posisinya sebagai teman. Ya. Hasilnya, murid akan ketergantungan dan tidak akan mandiri. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid akan meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Jadi murid terlalu memahami kita, ya. Tapi ketika kita tidak membantunya, kita tidak baik dengannya, dia akan merasa kecewa dan berkata, saya pikir bapak ibu adalah teman, ternyata begitu. Nah, hal ini akan muncul ketika kita tidak mendampingi. Sebagai pemantau,
menghitung dan mengukur. Misalnya, apa peraturannya? Ini masih berdasarkan peraturan atau kesepakatan, tapi masih agak, kalau kita mengatakan galak ya. Apa peraturannya? Hasilnya anak akan menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau tidak diawasi, bagaimana? Anak akan kembali seperti semula, akan melakukan kesalahan lagi. Murid meletakkan dulu peraturan dan hukum di dunia berbangsa. Murid taunya ya peraturan itu harus ditaati, guru itu harus ditaati. Murid berkata, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh? Jadi dia berlomba-lomba untuk mendapatkan bintang atau mendapatkan penghargaan ketika dia melakukan sesuatu. Ya. Dampak pada murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi dia takut diberi sanksi jika melakukan sesuatu dan mengharapkan hadiah jika dia melakukan suatu kebaikan. Yang terakhir, identitas berhasil ini dengan kontrol diri, artinya mereka menghargai diri sendiri. Guru berperan sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan. Ya, kita materi di materi ke-6. Apa yang kita yakini ini, maksudnya ini, apakah peraturan atau keyakinan yang sudah kita buat? Apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Artinya menguatkan pribadi. Ya, ini yang paling baik ya. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif di dunia yang berkualitas. Nah, murid akan berkata bagaimana caranya bisa memperbaiki keadaan. Dan murid akan mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaikinya. Ya. Ini contohnya seperti ini Bapak Ibu. Misalkan ada kasus apa di kelas 4 atau 5? Atau 6? Oh, 6 Pak Haji mungkin pernah kelas 5 bisa? Ya, kasus tidak mengerjakan PR ya, jadi ya tidak mengerjakan PR. Kita sebenarnya tidak boleh langsung apa? Langsung marah, menghukum. Tapi kita memposisikan diri sebagai manajer selama kasusnya belum termasuk kasus yang berat. Posisi kita sebagai manajer mengajukan pertanyaan. Mengajukan pertanyaannya seperti ini. Misalkan anak sudah mengerjakan PR, ibu atau bapak guru nanti akan mengajukan pertanyaan. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu tidak mengerjakan PR. Kita dengarkan dulu. Dan ketika anak menyampaikan alasannya, kita tidak boleh langsung marah dan tidak boleh langsung memberikan solusi. Tidak boleh memberikan hukuman dan tidak memberikan solusi. Tapi kita kembali ke anak. Ya, kembalikan ke anak pertanyaannya. Apa yang kita yakini? Jadi kesepakatan kelas yang sudah dibuat apa? Misalnya hubungannya dengan mengerjakan PR. Ya, tepat waktu. Jadi, apa keyakinan yang sudah kamu langgar? Kita balik bertanya kepada anak, apa keyakinan yang sudah kamu langgar? Nanti kan anak menjawab, misalnya mengerjakan PR tepat waktu, Bu. Nah, kita bertanya lagi, kita gali lagi alasan-alasan yang melakukan pelanggaran. Dengan apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Di anak dengan sendirinya akan menyampaikan solusi. Menyampaikan solusi. Contoh solusinya, misalkan prediksi dari Bapak Ibu, kalau anak ditanya, apa yang akan kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Sebelum bermain, mengerjakan
kita juga harus memberi motivasi pada anak. Ibu tidak akan menyalahkan kamu, tapi ibu di sini hanya ingin memberikan solusi. Ya, mungkin masih jarang dilakukan ya. Ya, saya juga baru mengenal ini setelah TKP. Nah, anak akan berkata, bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan? Dia menjawab bukan guru, tetapi dari anak sendiri. Ya, nanti kita pancing terus dengan pertanyaan-pertanyaan romantik supaya anak menemukan solusinya secara. Tapi sebenarnya ini posisi yang paling baik ya Bapak Ibu. Tapi ketika anak kita sudah melakukan tahap-tahap sampai terakhir dan anaknya tetap tidak mau, guru juga tidak boleh memaksa. Karena restitusi itu bukan paksaan. Dasarnya adalah kontrol diri. Ya, lanjut dong. Dari kelima kontrol guru tadi, posisi kontrol guru apa saja? Yang pertama, penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman sebagai teman yang apa? Pemantau. Yang terakhir, manajer. Posisi kita yang ideal adalah sebagai manajer. Ya, dengan catatan hanya untuk kasus yang masih bisa ditangani di sekolah, bukan kasus berat. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada murid. Identitas positif. Kalau tadi murid yang sukses menyelesaikan masalahnya sendiri. Restitusi. Pernah mendengar Bapak Ibu? Restitusi. Apa sih artinya? Bukan Bu Resti. Restitusi. Bu Resti, restitusi artinya apa? Bisa? Mungkin pernah dengar? Restitusi. Menempatkan diri sebagai manajer. Apa kok? Restitusi. Bu Iman. Restitusi. Ya, lanjut. Nah, kita akan mempelajari segitiga restitusi. Coba Bapak Bu, restitusi itu penawaran ya. Tapi kalau kita tadi dalam kamus artinya pengganti, ganti rugi, denda. Ya, tapi kalau di sekolah itu bukan ganti rugi. Segitiga restitusi, ini gambarnya. Ada tulisan apa saja? Menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ya, adalah tahap-tahap di segitiga restitusi. Coba Bapak Ibu tulis atau renungkan sejenak. Nanti salah satu ada yang maju untuk memberikan pendapatnya tentang menstabilkan identitas. Boleh ditulis atau direnungkan saja. Nah, silakan. Kita ke tahap yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas siswa.
identitas sudah direncanakan Bapak Ibu atau ditulis? Belum. Kita renungkan sejenak supaya nanti kita tahu dan memahami langkah-langkah menerapkan segitiga retribusi ketika kita mendapatkan masalah kelas dengan siswa kita. Berarti mungkin iya, stabilitas identitas. Yang distabilkan identitasnya, identitas siapa? Siswa. Identitas yang bagaimana? Tadi ada dua identitas. Identitas yang pertama gagal, identitas yang kedua sukses. Yang akan kita stabilkan pertama kali saat menyelesaikan masalah. Apa? Identitas yang mana? Sukses. Gagal menjadi sukses. Kita simpan dulu jawabannya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, tindakan yang salah dari semua kita validasi. Validasi. Ya, apa Pak? Ya, memvalidasi dengan nilai kebajikan. Jadi nanti kita hubungkan dengan nilai-nilai kebajikan atas tindakan yang salah. Jadi peran guru di sini kira-kira apa? Tadi sudah distabilkan dari identitas gagal menjadi sukses. Tujuannya supaya anak tidak takut untuk menyampaikan alasannya. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, ketika anak sudah tidak takut, kita memvalidasi tindakannya yang salah. Kita bersama anak memvalidasi tindakan salah. Ya. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan tadi sudah ada di tabel. Menanyakan keyakinan atau peraturan yang sudah disepakati kepada anak. Ini penjelasannya. Bu Siti bisa minta tolong bacaan Bu? Oh jelas. Betul? Yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah Identitas ya. Jadi yang kita lakukan di sini, mengapa anak melakukan hal tersebut. Kemudian kita juga bisa mengatakan semua orang pasti melakukan kesalahan, termasuk bapak atau ibu guru. Nah, ini menstabilkan identitas. Tujuannya supaya anak tidak takut, ya, tidak takut. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Nah, misalnya tadi bisa kebutuhan akan kebebasan, akan kekuasaan, akan kesenangan, dan juga bertahan hidup. Sehingga orang tua dan guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Proaktif di sini kita menggali dari anak, alasan-alasan anak melakukan itu sampai anak bisa menemukan solusi sendiri atas masalahnya.
Tindakan ini juga bertujuan untuk lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Ya, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, kalau anak melakukan sesuatu kesalahan, mungkin ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Apakah kita sebagai orang dewasa juga seperti itu? Oh iya ada. Contohnya kalau tidak punya uang, tidak melakukan pelanggaran juga. Ya, lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid. Jadi kita jangan langsung memberikan hukuman kepada anak begitu saja. Jadi kita menggali alasannya sampai anak itu mau menyampaikan. Kadang anak begitu dipanggil guru langsung takut. Nah, untuk validasi tindakan, kata-katanya yang bisa kita gunakan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Maukah kamu belajar cara lain tanpa menyakiti temanmu? Ini termasuk tahap validasi tindakan yang salah. Tahapan yang terakhir pada segitiga restitusi, yaitu menanyakan keyakinan, dilakukan dengan memberi pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Misalnya, tadi Bu Sal menyampaikan anak tidak mengerjakan PR. Setelah kita menanyakan alasannya, kita sebagai guru kemudian mengaitkan keyakinan yang sudah ada di kelas, yang sudah disepakati. Masih ingatkah kamu tentang keyakinan kelas kita? Manakah keyakinan yang sudah kamu langgar? Tapi pertanyaannya satu persatu, dan langsung. Nah, nanti anak akan menjawab dan sedikit demi sedikit akan menyadari bahwa dia sudah melanggar keyakinan yang sudah disepakati. Contoh pertanyaan romantik yang lain, apa nilai yang kita percaya di sekolah? Ini kalau lingkupnya sekolah. Dan yang kedua, nilai apa yang telah kita sepakati? Nah, nilainya ini tadi nilai kebajikan. Contohnya apa saja? Pertama, saling menghormati, menjaga kebersihan, itu nilai kebajikan. Gotong royong. Kelas ideal itu seperti apa sih? Kita harus menanyakan kepada anak ketika anak melakukan kesalahan. Kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Ya, tentu anak keinginannya yang baik ya Bapak Ibu. Tapi anak tidak mau menjadi anak yang tertinggal, kelas. Anak tidak akan mau menjadi anak yang paling nakal. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan hal tersebut? Nah, ini sangat penting untuk mengetahui perasaan anak ketika melakukannya. Karena anak melakukan hal tersebut tentu ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Ketika anak tidak mengerjakan PR, kira-kira apa yang mereka rasakan? Jadi Bapak Ibu punya pengalaman sudah pernah bertanya ketika anak tidak mengerjakan PR, apa anaknya sampai-sampai saja? Apa sedih? Atau takut? Atau panik? Panik atau berhenti? Pak Adik pernah? Kalau sempat rajin ya? Mungkin pelanggaran yang lain lagi 5
anak melakukan kesalahan, apa yang mereka rasakan? Ketika dipanggil oleh guru, apa yang mereka rasakan positif? Takut, ya, takut, panik, mungkin sedih. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ini hanya sekedar saya menularkan apa yang sudah saya pelajari selama pendidikan dan selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Ini baru 1 modul saja. Besok kita akan mungkin bertemu lagi di lain waktu untuk membahas materi yang lain. Ya, sebelum saya akhiri, saya ingin meminta Bapak Ibu untuk memberikan umpan balik dari kegiatan kita. Umpan baliknya, sebelum saya belajar, saya pikir titik-titik. Terus yang kedua, setelah saya belajar tentang budaya positif, ternyata titik-titik. Tolong nanti Bapak Ibu dalam bergantian menyampaikan umpan balik secara lisan. Boleh ditulis dulu atau bisa langsung? Ya, beberapa kalimat saja, tidak usah banyak-banyak. Umpan balik mengenai materi ini ya. Pak Puji, bisa menyampaikan umpan baliknya Pak? Terima kasih. Ya. Terkait dengan kegiatan bersama yang kita selama ini, ya, tema diseminasi budaya itu dengan temanya diseminasi budaya positif. Apa yang kita ikuti baru saja jika kita terapkan dengan apa yang telah kita lakukan selama ini di sekolah, ternyata masih jauh dari apa yang dan karena itu terkait penyampaian materi hari ini betul-betul sangat positif untuk bisa kita terima dan kita kita praktekkan ke depannya sehingga kita bisa melaksanakan apa yang seperti tadi kita lihat pada paparan sehingga akan membawa dampak positif khususnya sekolah kita ke depan maupun guru-guru kelas kita ke depan di masing-masing kelas. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Pak Puji. Kalau Pak Hati, umpan baliknya? Materi yang disampaikan saat ini sangat baik. Saya yang sebelumnya jika ada anak salah, saya sebelum langsung memberikan hukuman atau memberikan
bertanya tidak jangan Ya, kerja. Bertanya untuk tadi yang pertama memvalidasi apa sih penyebabnya ya. Identitas dulu, identitas. Identitas. Ya, supaya anak tidak takut. Kita melakukan identitas. Yang terakhir anak yang memberikan solusi diri sendiri ya untuk keyakinannya yang benar. Jadi bukan saya yang meyakinkan anak, meyakinkan dirinya sendiri untuk melakukan hal yang baik. Ya. Ya, jadi anak sudah menyadari dirinya sendiri kan tadi. Jadi memang komunikasi yang baik untuk menyelesaikan masalah adalah anak yang sudah tadi bertanya, kemudian ada bertanya kepada anak. Terus tadi Segitiga restitusi. Misal bagaimana? Sepatah dua kata satu. Dua kata. Budaya positif. mengikuti pemaparan dari ini alhamdulillah ya jadi saya lebih paham dan itu memang intinya itu menumbuhkan disiplin yang mendorong pada dalam diri anak untuk memberikan tanpa hukuman dan memberikan dia solusi sendiri kita perlu memberi hukuman dan memberi solusi yaitu Kursi. Tempat baliknya Bu. Bandingkan antara sebelum lebaran ya sesudah bagaimana? sebelum mempelajari tadi kita belajar tentang budaya positif, saya kira itu cuma seperti budaya positif ya kayak kebiasaan Kebiasaan. kebiasaan atau perilaku yang seharusnya dilakukan yang budaya positif. Ternyata banyak sekali seperti tadi yang kita terapkan di budaya positif, bagaimana peran guru yang baik untuk kita di sekolah, di dalam kelas bersama murid, bagaimana guru yang baik. Ternyata itu yang tadi seperti yang dipaparkan sama Pak Adi dan lainnya, ternyata kita sebaiknya sebagai manajer dan bukan sebagai penghukum, dan sangat tidak baik kalau sebagai penghukum. Mungkin itu saja tadi yang saya terima dari belajar ini, lebih paham dan memahami bagaimana itu budaya. Terima kasih Bu Resti, Pak Adi, Pak Budi. Mungkin ada yang lain? Bu Siti, Bu Ima, dan Pak Koko. Umpan baliknya sudah sama ya? Oh sudah sama. Jadi intinya dapat kita simpulkan dengan sama disiplin positif ya, yang tujuannya nanti pada apa? Kesadaran diri murid untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi bukan berasal dari guru. Ini memang suatu materi yang agak menampar ya, menampar guru. Ternyata yang kita lakukan selama ini belum sesuai dengan kodrat anak ya. Anak kita harus memenuhi kebutuhan anak baik itu di pembelajaran dan sikapnya juga, kebutuhannya juga kita harus memenuhi sebagai seorang guru. Mungkin itu saja dari saya cukupkan. Akhir kata, semoga bergerak dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan lagi kepada pengelola. Terima kasih teman-teman ini yang telah membaca
Program guru merekomendasikan pendidikan pembelajaran yang berpusat pada murid guru yang terpilih melalui seleksi tajam, berkolaborasi dan berkembang kini tampil berani mendapat seleksi tajam, berkolaborasi dan berkembang kini tampil berani mengembangkan diri dengan refleksi berbagi ilmu, kolaborasi tak berhenti, kematangan moral, emosi spiritual, kode terpatri, jiwanya terkandil. Merencanakan, menjalankan, merefleksikan pembelajaran, fokus pada murid tercinta, orang tua terlibat, komunitas turut serta membentuk guru-guru masa depan terwujud, mengembangkan diri dengan refleksi berbagi ilmu, kolaborasi tak berhenti, kematangan moral, emosi spiritual, kode terkepat pasti, jiwanya terjanji, menggerakkan komunitas. Program guru